Halo teman-teman kelas 11, bertemu lagi dengan Pak Anggit. Kali ini kita akan masuk ke jenis jaringan yang kedua pada bab jaringan hewan, yaitu jaringan ikat atau connective tissue. Nah, silakan seperti biasa teman-teman, siapkanlah alat tulismu dan juga kertas untuk mencatat hal-hal penting pada materi jaringan ikat ini. Kalau begitu, mari kita bisa lanjutkan saja untuk slide berikutnya. Oke, kita mulai dari definisinya ya teman-teman ya. Jadi memang jaringan ikat itu adalah jaringan yang paling banyak terdapat di dalam tubuhmu. Ya. Fungsinya, kalau yang nomor satu, poin yang nomor satu ini adalah fungsi secara umumnya, ya, yaitu untuk menghubungkan suatu jaringan dengan jaringan yang lain. Namanya saja jaringan ikat, itulah asal dari nama jaringan ikat itu, yaitu untuk mengikat atau menghubungkan jenis suatu jaringan satu dengan jaringan yang lain di dalam tubuh. Lalu nanti secara khusus fungsinya ada yang berperan untuk menyokong dan memperkuat jaringan tubuh, ada yang fungsinya untuk pelindung, ada juga yang fungsinya untuk menyimpan energi, dan ada juga yang terlibat dalam sirkulasi. Ya, itu teman-teman. Kalau begitu, kita akan lebih detail lagi belajar tentang peta konsep. Bagaimana peta konsep dari jenis-jenis jaringan ikat pada hewan ini. Jadi teman-teman, untuk jenis jaringan ikat itu sebenarnya dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ya. Kelompok yang pertama itu adalah jaringan ikat yang sejati istilahnya ya. Yang kedua adalah jaringan ikat penyokong, dan yang ketiga adalah jaringan ikat cair. Untuk jaringan ikat sejati masih dibagi dua lagi. Dilihat dari kerapatan matriks. Matriks itu adalah cairan yang atau komposisi yang di luar sel. Komposisi luar sel biasanya berbentuk seperti cairan. Itulah matriks. Nah, dari matriksnya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang matriksnya tidak rapat atau longgar. Itulah kenapa dia disebut sebagai jaringan ikat longgar. Di sini ada di sini contohnya ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah jaringan mukosa, jaringan areolar, dan jaringan adiposa atau jaringan lemak. Kita nanti akan belajar detail di belakang. Next, berikutnya ada jaringan ikat yang matriksnya rapat. Itulah kenapa namanya adalah jaringan ikat padat. Contohnya di sini ada lapisan dermis, tendon, ligamen, periosteum, dan juga perikondrium. Berikutnya, teman-teman, ada jaringan ikat penyokong. Kamu pasti tahu apa kira-kira kalau secara organ ya yang menyokong tubuh kita. Jelas, jawabannya adalah tulang. Dan di sini tulangnya akan dibagi menjadi 2. Kita akan belajar jaringannya ya teman-teman ya. Kalau organnya nanti di sistem gerak. Kita akan belajar jaringan penyusunnya dulu. Yang pertama adalah jaringan tulang rawan atau kartilago. Nanti teman-teman akan mengenal 3 ini ya, jenis dari kartilagonya. Kita mulai membiasakan istilahnya kartilago ya teman-teman ya. Nanti ada kartilago hyanin, kartilago elastin, dan kartilago fibrosa. Berikutnya ada juga jaringan ikat penyokong yaitu tulang keras atau istilahnya adalah osteo. Ya. Nah, nanti jenisnya sendiri ada banyak, cuman kita nanti akan fokus di unit yang membuat jaringan osteon ini bisa bekerja, yaitu sistem Havers. Berikutnya jaringan ikat cair, teman-teman sudah tahu pasti bahwa ada 2. Yang pertama adalah jaringan darah. Ternyata jaringan darah itu termasuk jaringan ikat ya teman-teman. Penyusunnya nanti ada kamu mengenal plasma darah, eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Dan nanti sedikit kita belajar tentang jaringan limfa. Pada video kali ini teman-teman, kita akan batasi belajar jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, dan juga jaringan kartilago. Inilah bagian pertamanya, gitu ya teman-teman.
Dan nanti di bagian kedua kita akan belajar tentang, di video yang mendatang kita akan belajar dari mulai tulang keras hingga jaringan limfa. Tapi sekali lagi kita akan fokus pada 3 ini. Kalau begitu kita mulai saja teman-teman untuk pembahasan jenis jaringan ikat pada bagian yang pertama. Kita akan belajar, sebelum kita lebih jauh teman-teman, kita akan belajar secara umum dulu mengenai komposisi penyusun jaringan ikat. Jadi teman-teman, penyusun jaringan ikat itu paling tidak dibagi menjadi 2 kelompok gitu ya. Kelompok matriks yang nanti isinya ada zat dan juga serat. Ini biasanya berupa cairan pengisi jaringan kalau nampak dari luarnya. Ya, terdiri sekali lagi dari serat dan juga ada zat-zat yang dominan di situ. Lalu penyusun yang kedua adalah berbagai jenis sel. Ya. Itu teman-teman. Kita akan bahas mulai dari yang pertama yaitu matriks. Ya, jadi yang pertama adalah zat yang disebut sebagai asam hyaluronat. Nah, semakin banyak asam ini teman-teman, zat ini, maka suatu jaringan ikat itu akan jadi lentur. Ya. Lalu lawan dari asam hyaluronat adalah kondroitin sulfat. Nah, ini membuat suatu jaringan ikat itu menjadi kaku dan keras. Itu ada 2 zat ini yang dominan teman-teman. Lalu kita akan bahas serat. Seratnya ada 3. Oke, yang pertama adalah serat kolagen. Nah, ciri khasnya adalah berwarna putih. Dia itu lunak tapi tidak elastis ya. Nah, ini banyak terdapat di ligamen, kulit dan juga tulang. Tulang keras terutama ya. Berikutnya ada juga serat retikuler. Ini putih warnanya, bentuknya mirip seperti jaring. Dan dia memang seperti kolagen tapi ukurannya lebih kecil. Fungsinya fungsi umum jaringan ikat ya, untuk menghubungkan suatu jaringan ikat dengan jaringan yang lain. Next, yaitu serat elastik. Dari namanya kelihatan teman-teman. Ya. Dia itu warnanya kuning. Oke. Tipis tapi bercabang. Dan dia itu sangat memiliki daya elastisitas yang tinggi. Sehingga pasti terdapat di bagian-bagian yang membutuhkan elastisitas tersebut. Contohnya ada di pembuluh darah, ada di antar ruas tulang belakang. Nah, ini banyak serat elastiknya. Itu teman-teman mengenai matriks ada 2 zat utama, nomor 1 dan nomor 2. Dan ada 3 serat utama, nomor 3 sampai nomor 5. Oke, dipahami dulu. Kalau sudah, kita akan membahas sel-sel penyusun jaringan ikat secara umum ya. Yang pertama, itu ada sel yang namanya sel fibroblast. Nah, sel ini biasanya bentuknya itu serat, teman-teman, dan berfungsi untuk sekresi protein. Ya. Artinya pasti di sini sistem endomembrannya bekerja secara maksimal, ya teman-teman, untuk bisa mengeluarkan protein. Next, berikutnya adalah sel lemak. Oh, ternyata ada di sini, teman-teman. Ya, sel-sel penyusun jaringan ikat. Ada sel lemak, atau istilahnya sel adiposa. Ini teman-teman sudah tahu, sel khusus untuk menyimpan lemak, ya, molekul lemak, sebagai cadangan energi. Next, ada yang namanya sel plasma, yaitu sel yang memproduksi antibodi spesifik untuk antigen tertentu. Nah, berarti ini berperan untuk menghasilkan antibodi ya, untuk berperan dalam imunitas. Next, ada juga yang namanya makrofag. Makro itu besar, fag itu memakan. Berarti ini sel yang berukuran besar, yang fungsinya itu hanya untuk memakan. Ya. Jadi ini tuh ibaratnya seperti tentara yang ada di jaringan ikat kita, yang dia itu bisa memakan, atau istilahnya adalah fagositosis. Nah, apa saja yang dia makan? Yang dia makan adalah zat-zat buangan, sel-sel yang mati, dan juga bakteri ataupun mikroorganisme lain yang dianggap membahayakan tubuhmu. Ya. Jadi berterima kasihlah pada makrofag ini. Next, ada sel tiang atau mast cell. Ya, ternyata pada manusia pun juga terdapat sel tiang. Tapi berbeda dengan yang di tumbuhan ya teman-teman ya. Nah, sel tiang pada hewan ini berfungsi untuk memproduksi 2 macam zat utama.
Zat yang pertama adalah heparin yang nanti fungsinya sebagai antikoagulan, anti pembekuan, ya. Anti koagulan, anti penggumpalan. Koagulan itu penggumpalan. Dan ini berperan dalam proses pembekuan darah. Oke. Zat yang kedua selain heparin adalah histamin. Nah, ini berperan dalam meningkatkan permeabilitas darah, sehingga darah itu akan mengalir lebih cepat di dalam pembuluh darah. Dan biasanya efeknya adalah pembuluh darah kita tuh akan lebih melebar kalau ada histamin. Nah, kalau melebar biasanya kalau tampak luarnya efeknya adalah timbul bentol-bentol gitu ya. Di dalam tubuh kita, di permukaan tubuh kita. Dan itu biasanya kita akan lihat nampak jelas efek keberadaan histamin ini kalau kita itu mengalami alergi. Kalau alergi kan biasanya bentol-bentol, merah-merah itu ya teman-teman ya, panas gitu ya. Nah, itu karena histaminnya banyak di dalam pembuluh darah kita. Itu teman-teman. Oke. Kalau itu next kita akan melihat, nah ini hanya gambaran singkatnya saja teman-teman. Ada fibroblast, sel lemak, sel darah putih, sel tiang ya, makrofag juga. Kalau secara kenampakan di mikroskopik ya, ini ada fibernya, elastik, ada makrofagnya terlihat di antara serat-serat tadi ya teman-teman ya. Ada kolagen, ada sel tiang. Nah, ini dari satu jenis jaringan aja itu banyak komposisinya, baik dari segi sel maupun matriksnya. Kalau teman-teman itu ingin belajar lebih detail tentang hal ini, Pak Anggit sarankan kita belajar secara menyenangkan ya. Tontonlah anime ini teman-teman, Hataraku Saibo. Ya. Tontonlah, di sini akan kamu melihat personifikasi dari berbagai macam sel yang memang ada di dalam tubuh kita. Coba aja tonton, seru kok. Oke. Kalau begitu, teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita akan mulai membahas jaringan ikat yang pertama, yaitu jaringan ikat longgar. Oke. Fungsinya umum, teman-teman, yaitu untuk selain menyokong organ tubuh, juga untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Nah, karakteristik penyusunnya kita akan lihat dari matriksnya dulu, teman-teman. Matriksnya itu ternyata ada banyak mengandung serat kolagen, retikuler maupun elastin. Ya. Nah, dan kalau kita lihat dari segi sel penyusunnya, ternyata ada banyak makrofag, berarti ini bisa bersiap untuk fagositosis jika dalam keadaan bahaya. Ada benda asing yang membahayakan. Ada juga sel plasma ternyata yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi tadi, dan juga ada sel tiang yang bisa berperan untuk menghasilkan heparin dan histamin jika dibutuhkan gitu ya teman-teman. Nah, untuk jaringan ikat longgar sendiri itu dibedakan menjadi 3 jenis yang sering kita temui. Yang pertama adalah jaringan mukosa. Ini biasanya ditemui saat awal pembentukan jaringan ikat, terutama saat kita tuh masih janin. Ya. Itu teman-teman. Jadi memang sel yang paling awal untuk membentuk jaringan ikat di tubuh kita. Dan kalau kita sudah lahir, biasanya itu buktinya bisa ditemukan di tali pusar bayi. Itu banyak jaringan mukosa ini. Oke. Next adalah jaringan areolar. Jaringan areolar ini biasanya terletak antara jaringan kulit dengan jaringan otot. Dan biasanya ini juga akan menjadi tempat dokter untuk menginjeksikan jarum suntik, ya, untuk menyuntik suatu zat yang harus dimasukkan dalam tubuh kita. Memang ada yang langsung disuntikkan ke pembuluh darah, ya, tapi ada juga beberapa obat yang memang harus disuntikkan di jaringan areolar ini, supaya nanti zat-zat yang dimasukkan itu bisa berdifusi ke dalam tubuh kita. Oke. Next adalah jaringan adiposa atau lemak. Fungsinya teman-teman sudah tahu, untuk menimbun molekul lemak yang ada di dalam tubuh kita. Di mana itu nanti bisa dijadikan cadangan energi jika kondisi glukosa di dalam tubuh kita itu rendah. Ya, intinya itu teman-teman. Dan tadi Pak Anggi sudah mengatakan kenapa kok namanya longgar, karena matriksnya
ya, antara satu komposisi matris dengan komposisi matris yang lainnya itu renggang. Ya, itu teman-teman tentang jaringan ikat longgar. Kalau gitu kita akan bahas jaringan sebelumnya Pak kita akan menunjukkan dulu ini ada gambar dari jaringan lemak ya. Ya, satu bundarannya adalah satu sel lemak. Menyimpan banyak molekul lemak ya di sini ya teman-teman. Kalau misalkan kamu tuh memakai lemak untuk energi, ya nanti selnya tuh akan mengempis gitu ya. Akan mengempis. Tapi nanti kok kamu tuh kelebihan kalori biasanya akan dibuang jadi lemak dan disimpan lagi di sel-sel lemak ini. Jadi sel lemak itu kalau bagi teman-teman yang mungkin relatif kurus gitu ya badannya, itu tuh bukannya tidak ada sel lemak. Sel lemak itu ada, cuman tidak terisi molekul lemak. Oke. Nah, nanti suatu saat kalau molekulnya lemaknya ada, ya nanti akan terisi di situ. Oke, next. Kita bahas jaringan ikat yang matriksnya rapat. Itulah kenapa namanya adalah jaringan ikat padat. Ya, teman-teman. Ciri-cirinya adalah didominasi oleh serat kolagen, teman-teman. Karena itu bersifat tidak elastis, kaku gitu ya, teman-teman. Dan kalau dari segi selnya itu ternyata banyak sel-sel fibroblast di sini untuk sekresi protein. Artinya protein kan digunakan untuk regenerasi juga. Maka jaringan ikat padat itu mudah untuk regenerasi. Dan fungsinya memang secara umum untuk menghubungkan antara organ-organ tubuh di dalam kita ya, di dalam hewan. Nah, contoh dari jaringan ikat adalah, ini jaringan ikat secara umum ya teman-teman ya. Jaringan ikat secara umum, jaringan ikat padat secara umum ada 5 paling tidak. Yang pertama adalah ligamen, yaitu jaringan ikat padat yang menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain. Contohnya saat kamu tuh makan paha ayam, itu teman-teman. Kamu tahu bahwa paha bawah dan paha atas pada ayam itu kan kadang kan susah atau untuk memisahkan. Ada semacam apa ya? Seperti ada yang menyatukan tulang-tulang ini gitu ya. Padahal mereka itu dua tulang yang berbeda. Nah, itu sebenarnya kalau kamu tahu itu adalah ligamen. Oke. Lalu jenis yang kedua adalah tendon. Tendon itu adalah penghubung otot dengan tulang. Sebenarnya ada ini ya teman-teman, sudah ada petunjuknya, tendon. T itu tulang, O itu otot. Ya. Jadi menghubungkan tulang dengan otot. Ini pasti si tendon. Next, ada juga lapisan dermis, teman-teman ya. Jadi di lapisan dermis kulit itu banyak mengandung kolagen. Dan inilah yang menyebabkan ini banyak kolagen ya tadi ya komposisinya. Dan inilah yang menyebabkan kulit itu nampak kencang. Ya, kulit itu akan nampak kencang. Dan kita saat masih remaja gitu ya, itu kolagennya tuh masih banyak di bawah lapisan dermis kulit ini. Nanti kalau semakin bertambahnya umur dan teman-teman itu tidak memperhatikan nutrisi maupun kamu tidak rajin olahraga, itu bisa jadi serat kolagennya itu nanti akan mudah menipis sehingga akan menimbulkan keriput. Ya. Jadi kulit keriput itu adalah kulit yang kekurangan kolagen di lapisan dermis kulitnya. Oke. Next, teman-teman, ada istilah periosteum. Nah, ini kamu harus mulai mengenal ya, teman-teman. Periosteum itu adalah selaput pembungkus osteum, tulang keras gitu ya. Jadi ini adalah selaput membran atau membran pembungkus tulang keras. Seperti semacam casing gitu ya, teman-teman. Selaput tulang keras. Oke. Kalau teman-teman tuh makan paha ayam misalkan, sampai dagingnya itu sudah habis, biasanya di tulang pahanya itu ada kayak selaput-selaputnya tuh teman-teman. Nah, itu sebenarnya secara nggak sadar itu adalah periosteum. Oke. Next, ada perikondrium. Nah, perikondrium ini sama, peri itu mengacu pada selaput, tapi ini bukan di
tulang keras, melainkan tulang rawan. Nah, itu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Paling tidak ada 5 ini yang terkenal di jaringan ikat padat yang matriksnya itu rapat. Nah, serapat apa sih matriksnya? Ya, kita akan lihat gambar berikut ini. Nah, ini teman-teman. Ini yang biru-biru ini adalah selnya. Ya, ini adalah contoh gambar pada tendon. Ini selnya, dan kok kamu lihat, ini kuning itu seratnya. Ya, di sini seratnya itu sangat rapat sekali. Sehingga inilah yang menyebabkan bentuknya itu lebih kompak gitu ya, lebih kaku gitu. Tapi kuat sih. Nah ini, sekali lagi kaya akan serat kolagen. Next, contoh lagi, ini adalah jaringan ikat pada tidak teratur yang ada di dermis. Ini dermis teman-teman. Segini ini dermis. Kalau lihat secara mikroskop, ini merah-merah ini adalah serat kolagennya. Ternyata kalau dilihat lebih rinci lagi, bentuknya itu semacam seperti serat ya, memanjang gitu ya teman-teman ya. Nah inilah yang menyebabkan dermis di kulit kita tuh menyebabkan kita tuh menjadi tampak kencang kulitnya. Oke, next kita akan membahas jaringan tulang rawan atau istilahnya adalah kartilago tulang rawan. Kita biasakan ya, mulai detik ini kita akan membahas tulang rawan dengan istilah kartilago. Kita lihat dari ciri-cirinya. Ternyata kartilago itu punya sel-sel tulang rawan, teman-teman. Khusus, sel-sel khusus yang hanya terdapat di kartilago. Namanya adalah kondrosit. Ya. Itu dari segi selnya. Kalau dari segi matriksnya, ternyata itu berbeda-beda komposisinya, tergantung nanti jenisnya apa. Oke. Next. Beberapa jenis kartilago itu memiliki selaput pelindung yang bernama perikondrium. Tadi teman-teman sudah tahu. Ya. Ternyata tidak semua punya, ada yang tidak punya juga. Lalu next, pada anak-anak biasanya kartilagonya itu tersusun atas sel-sel mesenkim. Sel-sel atau jaringan ikat yang berasal saat kita itu sel-sel awal ya atau embrional. Itu, teman-teman. Nah, kalau kita membahas jenisnya, ternyata tulang rawan itu punya 3 jenis. Yang pertama adalah kartilago hialin, kedua adalah kartilago elastik, dan yang ketiga adalah kartilago fibroblast, atau dia punya nama lain adalah kartilago fibrosa, atau dia juga punya nama lain adalah fibrokartilago. Terserah kamu mau pakai yang mana, tapi sama saja. Oke. Gitu teman-teman, kalau begitu kita akan langsung membahas satu demi satu jenis dari tulang rawan ini. Kita akan membahas mulai dari kartilago hialin. Yang pertama yang kita bahas adalah karakteristik matriksnya. Matriks dari kartilago hialin ini ternyata warnanya bening atau bisa jadi putih kebiruan. Ya. Dan secara zat dia tersusun atas zat mukopolisakarida sulfat serta serat kolagen. Ya. Jadi memang kalau kita lihat dari elastisitasnya, dia memiliki tingkat elastisitas yang sedang. Itu teman-teman. Ya. Lalu kartilago hialin ini ternyata punya perikondrium, selaput yang melindungi jaringan tulang rawan ini ya, kartilago ini. Oke, teman-teman. Lalu kartilago ini ternyata adalah satu-satunya yang dapat mengalami proses kalsifikasi atau pengerasan ya. Nah, kok bisa mengalami pengerasan itu asalnya dari mana ya, Pak? Gitu ya. Mungkin ada yang tanya. Kalsi itu mengacu pada kalsium, teman. Fikasi itu ada proses untuk pengendapan. Jadi yang dimaksud kalsifikasi adalah adanya proses pengendapan kalsium di suatu jaringan. Maka saat kalsium itu banyak diendapkan di suatu jaringan, maka jaringan itu akan menjadi semakin keras gitu ya. Dan ternyata kartilago hialin, walaupun kartilago ya, walaupun tulang rawan, ternyata dia bisa mengalami itu.
klasifikasi itu. Oke. Ini kita sudah bahas. Yang terakhir adalah contoh letaknya. Contoh letaknya yang pertama adalah ujung tulang pipa. Contohnya ini Panggit mengambil gambar tulang paha ya. Kalau teman-teman lihat di ujung tulang paha, mau atas maupun bawah, itu kan ada putih-putih semacam ini ya teman-teman. Kalau istilah Jawanya tuh biasanya dikatakan sebagai balung enom. Tapi ini tuh bukan balung enom teman-teman. Ini tuh sebenarnya adalah kartilago hyalin. Dia akan melindungi osteon di bawah ini. Itu ternyata adalah kartilago hyalin. Next, contohnya adalah ujung tulang rusuk. Teman-teman bisa lihat gambar di pojok kanan atas. Tulang rusuk itu teman-teman sudah tahu yang mana, cuma kartilagonya ternyata adalah yang berwarna biru ini, teman-teman. Ya, di ujung-ujung tulang rawan ini. Itu adalah kartilago hyalinnya di sini. Dan memang dengan adanya kartilago hyalin di sini itu lentur kan ya tadi ya, sifatnya cukup elastis atau cukup lentur, sehingga saat kamu bernafas itu masih ada memungkinkan adanya pergerakan dada yang membesar, sehingga bisa menyesuaikan ukuran paru-paru yang ikut membesar pula saat bernafas. Oke. Lalu gambar yang kiri ini adalah penampakan dari jaringan kartilago hyalin. Ya, ini yang bulat-bulat ini adalah kondrositnya, sel khusus pada kartilago. Kondrosit. Banyak sekali kondrositnya. Matriks ya ini diantara kondrosit satu dan yang lain ini semuanya disebut sebagai matriks. Yang teman-teman tadi tahu, di sini ada banyak kolagennya dan ada banyak mukopolisakarida sulfatnya. Oke, itu teman-teman. Lalu contoh lain dari hyalin adalah ujung hidung. Kalau teman-teman sekarang pegang hidungmu, itu pasti ada yang lentur gitu ya, lunak itu teman-teman, bisa digerakkan. Nah, itu sebenarnya adalah tulang rawan juga atau kartilago hyalin juga di situ. Next, yang terakhir adalah trakea. Ya, teman-teman lihat ada di tenggorokanmu atau trakeamu. Itu di bagian luarnya ternyata ada banyak tulang rawan yang tersusun seperti cincin dan berbentuk C. Nah, inilah tulang rawan kartilago. Fungsinya ya agar menjaga bentuk dari trakea itu tetap seperti pipa dan tetap berongga, gitu ya. Sehingga udara tetap bisa masuk walaupun kamu kondisi lehernya seperti apapun. Oke, teman-teman. Next, kita bahas kartilago yang kedua, yaitu kartilago elastik. Dari namanya sudah ketahuan, teman-teman ya. Kita akan bahas saja satu demi satu mengenai karakteristik matriksnya. Matriksnya, teman-teman, yang pertama biasanya berwarna kekuningan, ya. Dan di sini banyak mengandung serat elastik dan ada sedikit serat kolagen. Nah, keberadaan serat elastik yang banyak ternyata berpengaruh terhadap poin yang kedua, yaitu kartilago ini memiliki tingkat elastisitas yang tinggi. Oke. Next, kartilago elastik ini ternyata memiliki selaput pembungkus kartilago atau yang disebut sebagai perikondrium. Ya, ini sama ya dengan si hyalin tadi. Dan bedanya kalau yang kartilago elastik ini tidak bisa mengalami kalsifikasi atau pengerasan tadi. Dia tidak bisa mengendapkan kalsium. Itulah kenapa dia tetap lentur ya. Nah, kita bahas contoh letaknya. Yang pertama adalah daun telinga. Ini ya teman-teman ya, di bagian gambar atas. Nah, kalau kamu sekarang bisa pegang telingamu, kamu tekuk-tekuk seperti apapun, ya, itu pasti akan lentur bentuknya ya. Itu karena padahal di situ ada tulang, tapi tulangnya tuh ya itu tadi, kartilago atau tulang rawan. Dan jenisnya yang elastik. Itulah kenapa mau ditekuk seperti apapun nggak sakit telingamu ya. Next, ada saluran telinga luar. Nah, ternyata ini pun juga terdiri atas kartilago elastik, teman-teman. Ini ya, sini ya. Di bagian luar ini, dinding ini. Lalu berikutnya ada dinding eustasius. Ini ya, suatu saluran untuk menjaga tekanan udara di lingkungan dengan tekanan
di telinga. Ini biasanya terhubung antara telinga dengan tenggorokan. Oke, teman-teman. Next, yang terakhir adalah epiglotis. Ya, sebuah katup. Ini yang panggil tunjuk merah-merah di bagian bawah. Ini ada katup dan di dalamnya ada putih-putih. Inilah si tulang rawan elastik itu tadi. Ya, dan ini nanti fungsinya untuk menutup trakea, teman-teman. Untuk menutup trakea jika misalkan ada makanan masuk. Nah, ini nanti si epiglotis itu akan menutup trakea ini sehingga makanan itu akan berjalannya ke esofagus, tidak masuk ke trakea. Kalau masuk ke trakea, itu yang menyebabkan kamu tuh batuk-batuk, ya, teman-teman, atau keselak itu ya itu. Nah, itulah contoh dari kartilago elastik. Begitu terakhir teman-teman, yaitu kartilago fibrosa atau fibrokartilago. Kita bahas dari matriksnya. Dia itu berwarna keruh atau gelap karena banyak sekali serat kolagennya. Jadi timbulnya warna keruh atau gelap itu ya karena serat kolagennya itu sangat rapat. Karena sangat rapat, maka tingkat elastisitasnya pun rendah atau dia itu sangat kaku di sini. Dan fibrokartilago adalah satu-satunya jenis kartilago yang tidak memiliki selaput pembungkus atau perikondrium. Next. Fibrokartilago pun juga tidak mengalami kalsifikasi, sama halnya yang elastik tadi. Dan yang terakhir kita akan bahas contoh letaknya. Itu ada di simfisis pubis. Ini ya, Panggit coba tunjukkan di mana simfisis pubis. Kamu lihat gambar di pojok kanan atas ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu ini yang Panggit kasih area merah, ini adalah tulang kemaluan di tulang panggulnya. Ini ada tulang kemaluan atau pubis. Nah, ada dua cumanya, kiri dan kanan. Nah, antara tulang pubis ini tuh ada penghubungnya. Yang ini loh, biru-biru ini ya. Nah, biru-biru inilah yang disebut sebagai simfisis pubis, Panggit singkat SP ya. Itu teman-teman. Jadi kayak sendi di situ. Lalu berikutnya adalah di antara ruas antar tulang belakang. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada ruas antar tulang belakang. Nah, biasanya antara ruas satu dan yang lainnya itu ada ruang atau space. Nah, biasanya space ini akan ditutupi oleh suatu bagian gitu ya, teman-teman. Nah, inilah sebenarnya kartilago fibrosa atau fibrokartilago itu tadi. Sehingga ini selain bisa menghubungkan ruas tulang satu dengan yang lainnya, ini pun sifatnya sangat erat, sangat kuat, teman-teman. Sehingga tulang punggungmu pun juga bisa membuat tubuhmu itu tegap, kokoh, gitu ya. Bisa menyokong tubuhmu, terutama tubuh utamamu. Itu teman-teman, contoh-contoh dari fibrokartilago atau kartilago fibrosa. Sampai sini dulu saja teman-teman. Untuk materi jaringan ikat yang berikutnya akan ada di video selanjutnya. Thank you teman-teman, semoga video ini dapat membantumu dalam belajar. Dadah!